Ara'aital ladzi yukallimu. Tahukah kamu? Ngertikah kamu? Melihatkah kamu siapa itu orang yang mendustakan agama? Ialah fadzalikal ladzi yad'ul yamin. Termasuk orang yang mendustakan agama adalah orang-orang yang menghardik, artinya tidak sayang kepada yatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, rahimahumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita masih diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita, khususnya di sholat subuh ini. Mudah-mudahan sholat kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk orang yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Kecuali itu kita masih mau untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat ini, khususnya dalam memahami Al-Qur'anul Karim atau ayat-ayat Al-Qur'an Karim. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang mendapatkan syafaat yaumul qiyamah Al-Quran. Mudah-mudahan betul-betul segini lancar. Mudah-mudahan kita dagang untuk dengan laris. Semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Satu di antaranya adalah caranya melaksanakan kewajiban kita. Alhamdulillah, di hari yang ke-23 Ramadan ini kita sampai ke surat Al-Ma'un, artinya al-mampu barang-barang yang benar. Surat Al-Ma'un ini Makkiyah, diturunkan oleh Mekah. Waya satu ayatin ini termasuk ayat dapat 7 ayat, tapi ada yang berpendapat bahwa surat Al-Ma'un itu separuh itu diturunkan ayat Makkiyah, yang ketiga dan yang keempat itu diturunkan ayat Madaniyah. Allah yang lebih tahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'u yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Sebab turunnya asbab nuzul daripada ayat ini adalah Abu Jahal. Itu kita tahu Abu Jahal adalah orang yang sangat-sangat musuhi Rasulullah mulai awal sampai dengan dia mati ya. Kemudian
dia itu hormati, kira-kira memelihara anak yatim, mendapat keamanan anak yatim, tetapi kemudian ketika sudah pada dewasa, dan dewasa itu meminta hak, tapi oleh Abu Jahal minta. Yatim itu apa sih? Yatim itu menurut Quran adalah orang anak yang ditinggal mati oleh bapaknya atau oleh ibunya, oleh kedua-duanya yang sudah dewasa. Jadi kalau sudah dewasa, seperti kita ini ya setelah yatim piatu saja dulu, yatim piatu misalnya saya kan itu sudah kayak yatim, tetapi anak yang belum balik. Maka kalau bapak-bapak ingat lagu yatim piatu malam nasimu, semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu, amin Allahumma amin. Selamat ya siapa ya? Tahukah kamu, ngertikah kamu, melihatkah kamu siapa itu orang yang mendustakan agama? Ialah pada likawati yatu'ul yatim. Termasuk orang yang mendustakan agama adalah orang-orang yang menghardik, artinya tidak sayang kepada yatim. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita tahu bahwa Islam ini sangat memperhatikan, peduli terhadap anak yatim. Mungkin pernah saya sampaikan, Nabi pun bersabda, anak maka yatim hakada. Saya dengan orang-orang yang memelihara anak yatim hakada fil jannah. Demikian ini dekatnya di pada surga nanti. Maka dari itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, nek iso yo ojo mung tanggal 1 Suro itu menyambut yatim. Tapi ya saya lebih daripada bangga beras. Nah iso ya sekali-sekali atau rutinlah memberikan santunan kepada yatim, dan kalau bisa itu jangan hanya yang bersifat konsumtif. Mereka itu butuh pendidikan. Ya kita nyambungi memberi membayar SPP-nya misalnya, kalau SPP-nya karena itu luar biasa. Nah juga demikian kepada anak-anak yatim ini, kenapa ada yatim sih? Kenapa harus ada istilah yatim? Karena memang Allah itu memberikan peluang-peluang untuk kita beramal. Bayangkan kalau tidak ada fakir miskin, tidak ada yatim, tidak ada yang lain, dan kita tentu tidak bisa beramal. Maka dari itu akan lebih bagus ya kalau kita ini peduli, sayang kepada anak yatim. Memang ada hadis yang artinya siapapun yang mengusap rambutnya anak pada tanggal 1 Muharram, 1 Syawal, maka itu akan mendapatkan pahala yang besar. Usap ini maksudnya ya sayang. Betul. Kalau saya kan usap kan, orang yang rasanya dikeplak itu kira-kira sekarang. Nah ini yang harus kita mudah-mudahan ayat ini menjadi motivasi buat kita sekalian, bahwa kepada anak yatim kita harus peduli tetangganya atau tidak tetangganya. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan ya, pada orang-orang untuk memberikan makan pada orang-orang miskin. Ada di situ istilah fuqara masakin.
fakir miskin. Apakah beda? Ya beda. Apakah sama? Ya sama. Hanya kriterianya kalau fuqara fakir itu orang yang tidak punya pekerjaan tetap, penghasilannya kurang daripada kecukupan standar. Nah, pegawainya pun tidak tetap, tapi penghasilan lebih gede ya berbeda. Jadi fakir itu adalah orang yang tidak punya pekerjaan tetap, penghasilannya kurang daripada kecukupan standar minimal. Kemudian kalau miskin itu adalah orang yang punya pekerjaan tetap, tetapi hasilnya penghasilnya pun juga tidak atau kurang daripada memenuhi standar minimal. Nah ini yang termasuk fakir miskin. Kira-kira bagaimana kita ini itu rata ya? Ada Pak? Ada kalau ada yang mengukur dan ini sugih lah gitu kan. Nah ini yang harus kita perhatikan. Fuqara masakin tentu lebih parah atau lebih parah, lebih ngisor itulah fakir daripada miskin. Tapi ya ada istilah fuqara masakin ini juga ada. Fuqara masakin. Kalau fuqara masakin ya. Nah fuqara masakin ini benar-benar orang yang kekurangan. Tapi kalau fuqara masakin ini kalau sering mengumpamakan orang di rumah turune kita bisa jembatan, tapi mangane sate beling, kemudian merokok bisa langsung atau lagi. Nah itu sebenarnya bukan termasuk fakir miskin, tapi orang masakin. Bapak Ibu dan saudara, kenapa juga ada miskin orang masakin juga sebagai ladang kita untuk menanam investasi akhirat. Oleh karena itu, dengan ayat ini mudah-mudahan kita termotivasi untuk peduli pada yatim. Ada peduli juga. Kadang-kadang yang orang terus, terus ya. Kemudian kita habis itu terus terakhir dikira nyantuni anaknya, tapi ternyata lirik tujune bukan begitu ya, tapi yang betul-betul kita memberikan santunan kepada yatim tersebut. Dan juga tidak lupa ini menjelang Idul Fitri dan di musim bulan Ramadan ini semua amal ditingkatkan, pahalanya hanya Allah yang memberi. Oleh karena itu mari kepedulian kita pada yatim dan pada orang masakin itu kita tingkatkan. Dan dengan demikian kita termasuk orang yang keluar dari Ramadan ini menjadi orang yang termasuk orang-orang yang diampuni dosa dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian min ahlil jannah, ahli swarga. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi.